Young men, haven't you caught anything? Not a thing! Throw your net out on the right side of the boat, and you will catch some. Fill these jars with water. Sir, come with me. Before my child dies. Go. Your son will live. Do you want to get well? Sir, I don't have anyone here to put me in the pool when the water is stirred up. Get up. Pick up your mat and walk. There is a boy here who has 5 loaves of barley bread and 2 fish. But they will certainly not be enough for all these people. Lazarus! Come out! We give this city to the Lord! Jericho is ours! I searched the world, but it couldn't fill me. Land's empty praise, and treasures that fade are never enough. Then you came along, put me back together. Every desire is now satisfied here in your love. Oh, there's nothing better than you. There's nothing better than you, Lord. There's nothing is better than you. Afraid to show you my weakness, my failures and flaws. Lord, you've seen them all, and you still call me friend. 'Cause the God of the mountain is the God of the valley. There's not a place your mercy and grace won't find me again. Oh, there's nothing better than you. There's nothing better than you, Lord. There's nothing is better than you. Oh, there's nothing better than you. There's nothing better than you, Lord. There's nothing is better than you. You turn mourning to dancing. You give beauty for ashes. You turn shame into glory. You're the only one who can. You turn graves into gardens.
turn seas into highways. You're the only one who can. You're the only one who can. Oh, there's nothing better than you. There's nothing better than you. Oh, there's nothing. Nothing is better than you. Oh, there's nothing, God. Oh, there's nothing better than you. There's nothing better than you, Lord. There's nothing. Nothing is better than you. You turn graves into gardens. You turn graves into gardens. You turn bones into armies. You turn seas into highways. You're the only one who can. You turn graves into gardens. You turn bones into armies. You turn seas into highways. You're the only one who can. You're the only one who can. You're the only one who can. Selamat hari Minggu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali pada hari ini Minggu 23 Juni 2024. Masih di bawah satu tema yang besar, yaitu kuasa dan perintah Tuhan atas hal-hal yang mustahil. Dan hari ini khususnya kita akan belajar power over death, yaitu kuasa Tuhan atas kematian. Kita akan belajar dari Lazarus yang dibangkitkan. Namun sebelumnya mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk saat ini. Kami bersyukur bahwa Engkau tiap-tiap hari memimpin kehidupan kami dengan firman Tuhan, memimpin kami melalui Roh-Mu yang kudus. Dan kami saat ini juga mohon ampun atas setiap dosa dan kesalahan kami Tuhan. Layakkan kami untuk kami boleh duduk diam, kembali mendengar akan suara-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan melanjutkan seri khotbah ini di bawah satu tema, yaitu kuasa Tuhan atas kematian. Dari Yohanes 11 ayat 1 sampai 44, Lazarus dibangkitkan. Saya akan membacakan beberapa ayat sekilas mengenai Lazarus dibangkitkan. Di ayat yang pertama dikatakan Lazarus sakit. Ayat ketiga, kedua saudara perempuannya mengirim kabar kepada Yesus. Kemudian Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi. Dan Betania terletak dekat Yerusalem kira-kira 2 mil jauhnya. Perjalanan sampai ke Betania ini hanyalah 1 hari saja Bapak Ibu. Namun waktu Yesus sampai di sana dikatakan Lazarus sudah meninggal 4 hari. Jadi ada kemungkinan besar bahwa Lazarus mati tidak lama setelah utusan dari Betania itu pergi untuk menyampaikan berita bahwa Lazarus sakit. Jadi utusan Betania itu berjalan 1 hari, Yesus menunggu 2 hari, dan Yesus pergi ke Betania 1 hari, sehingga totalnya adalah 4 hari. Di ayat ke-17 dikatakan Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Lanjut ayat berikutnya, Lazarus sudah berbau karena sudah 4 hari ia mati. Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi, maka masgullah hatinya, ia sangat terharu. Yesus menangis di ayat ke-35. Kemudian Yesus pergi ke kubur dan berkata untuk angkat batu kubur itu. Yesus menengadah ke atas dan berdoa, berseru dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Ayat yang terakhir, ayat 44, orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Bapak Ibu, kisah Lazarus ini juga menjadi satu inspirasi sehingga ada istilah yaitu Lazarus Syndrome.
Kisah ini yaitu peristiwa ini adalah ketika seseorang dinyatakan meninggal akibat serangan jantung tiba-tiba, menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Biasanya dalam waktu 10 menit setelah CPR berakhir. Nah, sejak tahun 1982 sudah ada setidaknya 38 kali. Dan peristiwa ini istilah ini diilhami dari tokoh Alkitab, yaitu Lazarus dibangkitkan. Berbicara mengenai kematian, Bapak Ibu, pertama kali kata mati itu ada di dalam Kejadian 2 ayat 17. Pertama kali disebutkan di Taman Eden, yaitu bunyi ayat firman Tuhannya, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, maut telah berkuasa atas semua manusia. Kematian menjadi berita yang begitu umum kita dengar. Mungkin Bapak Ibu di berita hampir tiap hari dengar ada saja orang yang meninggal, ada saja orang yang mati, begitu ya Bapak Ibu. Nah, di tahun 2023 paling nggak ada 134 juta bayi yang lahir. Dan di 2023 juga ada 61 juta manusia yang meninggal dunia. Sepertinya sesuatu yang tidak dapat dihindari. Sesuatu yang terjadi setiap harinya Bapak Ibu. Mungkin banyak yang berusaha bagaimana caranya tetap terlihat muda. Oh, usia terus nambah, tapi bagaimana caranya usaha ini dan itu supaya kelihatan tetap muda. Kelihatan lebih muda daripada usia yang sebenarnya. Tetapi kematian mau sebagaimanapun kita Bapak Ibu, mengantisipasinya, berusaha untuk menghindarkan diri dari kematian. Tapi kematian ada sesuatu yang tidak dapat kita hindari. Pasti terjadi, tapi kita tidak tahu kapan. Bisa kapan saja, bisa di mana saja, dengan cara apapun. Tapi bukan berarti kita tidak bertanggung jawab atas gaya hidup kita, bagaimana kita menjaga kesehatan kita. Itu adalah bagian tugas tanggung jawab kita. Tapi kematian buat manusia ada sesuatu yang tidak dapat dihindarkan. Pasti terjadi kepada siapapun juga Bapak Ibu. Di Alkitab paling nggak ada 3 peristiwa di Perjanjian Baru khususnya di mana Yesus menghidupkan orang mati. Dalam Matius 9 ayat 23-26 diceritakan tentang anak perempuan dari kepala rumah ibadah yang sudah meninggal. Dan di Lukas 7 ayat 11-17 dikatakan kisah pertemuan Yesus dengan serombongan orang yang akan menguburkan seorang anak laki-laki. Dia adalah anak tunggal dari seorang janda. Dan Yesus berbelas kasihan sehingga Yesus memerintahkan laki-laki yang mati itu untuk bangkit. Dan akhirnya dia bangkit dari kematian. Dan peristiwa yang ketiga yang hari ini kita pelajari adalah di mana Yesus membangkitkan Lazarus. Yang membedakan antara peristiwa kebangkitan ini adalah Bapak Ibu, Lazarus sudah meninggal selama 4 hari. Bukan baru saja meninggal, tapi sudah 4 hari. Ini adalah satu mukjizat yang besar. Ini adalah benar-benar mukjizat Bapak Ibu. Ini bukan hanya cerita karangan saja. Karena itu kita akan belajar bersama-sama. Dari ayat 1 sampai ayat 44 khususnya. Apa yang dapat kita pelajari? Paling nggak ada 3 poin. Pagi hari ini akan saya bagikan bagi kita semua. Yang menjadi berkat juga bagi saya. Yang pertama ada di ayat 33-36. Saya bacakan bagi kita semua. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masgullah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Ayat 35, maka menangislah Yesus. Bapak Ibu, kata maka menangislah Yesus di ayat ke-35 ini merupakan ayat paling pendek dalam seluruh Alkitab. Dalam bahasa Inggrisnya Jesus wept. Itu ayat paling pendek, tapi ayat yang punya makna sangat mendalam. Tangisan di sini dalam bahasa aslinya adalah tangisan yang secara diam-diam, terseduh-seduh, terisak-isak Bapak Ibu ya. Mengapa Yesus menangis? Jelas. Karena Yesus mengasihi Lazarus. Karena kematian Lazarus, saudara yang dikasihinya, maka Yesus menangis. Tapi Yesus menangis juga karena dosa. Dia melihat dosa yang mematikan dan tak berkesudahan di dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa ini. Yesus menangisi penderitaan dan kematian akibat dosa dari orang yang dikasihinya. Jelas ada perbedaan antara tangisan Maria Marta dengan tangisan Yesus. Tangisan Marta dan Maria ini adalah tangisan karena kehilangan Lazarus.
saudara laki-lakinya yang sangat dikasihinya. Kedua, mereka menangis karena merasa bahwa Yesus terlambat datang. Seandainya Yesus datang lebih cepat, pasti Lazarus tidak akan mengalami kematian. Pasti Lazarus sembuh, nggak harus sampai meninggal. Tetapi tangisan Yesus ketika dikatakan Yesus menangis itu 100% membuktikan bahwa dia adalah manusia yang mampu merasakan kesedihan Maria, Marta. Allah sungguh-sungguh memahami duka cita dan pergumulan Maria dan Marta. Memahami pergumulan kita semua. Yesus yang memegang kuasa yang sedemikian besar itu, dia juga rela bergumul bersama-sama dengan umatnya, menghadapi segala keadaan hidup di tengah-tengah dunia ini. Yesus yang berkuasa atas segala sesuatu. Yesus yang mengalahkan iblis dan juga maut. Tetapi dia memperhatikan sebuah keluarga kecil di Betania. Dia memperhatikan 2 orang perempuan yang sedang berduka. Bapak Ibu, kesedihan Yesus ketika Yesus menangis bukanlah tanda gak ada pengharapan. Ketika Yesus menangis, bukan berarti Yesus tidak mampu untuk bertindak atau Yesus menyesal karena Yesus terlambat datang. Tapi kesedihan Yesus adalah tanda bahwa Yesus mengasihi umatnya. Tanda bahwa Yesus penuh dengan kasih. Tuhan tidak pernah menganggap kosong dan remeh segala hal yang terjadi di dalam sejarah manusia. Tuhan bergumul bersama-sama dengan umatnya yang dikasihinya di dalam sejarah. Inilah Tuhan yang kita kenal, Bapak Ibu. Apa yang sedang kita tangisi saat ini? Apa yang membuat kita juga seperti Maria dan Marta, kita menangis di hadapan Tuhan? Ada banyak orang yang merasa bahwa ketika dia mengalami pergumulan, dia merasa sendirian. Dia melihat suaminya terlalu sibuk bekerja sehingga tidak lagi punya cukup waktu untuk mendengarkan istrinya. Istri terlalu sibuk mengurusi rumah dan anak-anak dan sebagainya sehingga tidak lagi punya waktu untuk suaminya. Teman-teman tidak mengikuti secara serius apa yang dia rasakan atau bagai lenyap ditelan angin justru saat kita membutuhkan teman-teman kita. Pendeknya Bapak Ibu, rasanya tidak ada orang yang mau mengerti, tidak ada orang yang peduli apakah kita sedang bergembira atau bersedih. Tapi melalui ayat ini, kita melihat Yesus merasakan apa yang kita rasakan. Yang paling menakjubkan adalah walaupun Yesus tahu, Bapak Ibu, Yesus tahu bahwa dia akan membangkitkan Lazarus, bukan? Karena Yesus sengaja tinggal 2 hari. Yesus tahu bahwa dia akan membangkitkan Lazarus. Yesus tahu bahwa dia akan mengadakan mukjizat untuk membangkitkan Lazarus. Tetapi justru Yesus juga ikut memilih, ikut serta dalam kesedihan mereka. Yesus memang benar-benar merupakan imam agung yang turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Ibrani 4 ayat 15. Di dalam Alkitab juga ada beberapa tokoh yang mengalami kesedihan, mereka menangis, termasuk Ayub, Naomi, Hana, dan juga Daud. Yesus mengasihi Maria, Marta, dan Lazarus, Bapak Ibu. Tapi mengapa seolah-olah ketika kabar sudah disampaikan kepada Yesus, tapi kenapa seolah-olah Yesus tidak memperdulikan mereka? Karena seringkali apa yang menurut kita urgent, menurut kita mendesak, Tuhan, kami butuh Engkau segera. Lazarus sakit, kami membutuhkan Engkau sekarang, saat ini juga. Tetapi Yesus sengaja menunggu 2 hari. Karena menurut kita apa yang mendesak, yang kita perlu jawaban, pertolongan saat ini juga. Nyatanya, menurut Yesus, memang itu belum saatnya. Pertolongan pasti diberikan, tapi waktunya berbeda antara waktu kita dengan waktunya Tuhan. Maunya kita sekarang, supaya Lazarus jangan sampai meninggal. Maunya sekarang Yesus datang sehingga Lazarus disembuhkan. Tapi Yesus sengaja menunda kedatangannya untuk melakukan dengan cara Yesus. Cara yang lebih ajaib, bukan hanya menyembuhkan Lazarus, Bapak Ibu, tapi Yesus membangkitkan, melakukan satu
peristiwa yang lebih besar lagi, yang lebih hebat lagi untuk menolong Maria dan juga Marta. Dalam Mazmur 139 ayat 1 dikatakan, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Keluaran 3 ayat 7 dikatakan, aku telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka, aku mengetahui penderitaan mereka. Mazmur 126 ayat 5, orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Bapak Ibu, ketika kita belajar kuasa Tuhan atas kematian, kita melihat poin yang pertama bahwa Tuhan mengetahui pergumulan, penderitaan apa yang dirasakan oleh Maria dan Marta. Demikian juga Tuhan merasakan, Tuhan mengetahui penderitaan kita. Poin yang kedua adalah tujuan dari mukjizat. Ketika Lazarus dibangkitkan, itu jelas itu adalah mukjizat yang sangat besar. Namun apa tujuan dari mukjizat itu? Kita akan belajar bersama-sama melalui beberapa ayat di sini. Saya akan baca dari ayat yang ke-6. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, belum meninggal Bapak Ibu ya, Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana dia berada. Bapak Ibu, mengapa Yesus menunda kedatangannya? Paling nggak ada 2 tujuannya. Yang pertama adalah ada tujuan ilahi. Yohanes 11 ayat 4 berkata, ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Ayat 40. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Semua yang Yesus lakukan Bapak Ibu, termasuk mukjizat untuk Lazarus ini, semua dimaksudkan hanya untuk kemuliaan Allah. Dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 37, ketika Nabi Elia bertanding dengan nabi-nabi Baal, Elia berdoa demikian, oh Tuhan, biarlah rakyat ini tahu bahwa Engkaulah Tuhan. Segala mukjizat, perbuatan yang dilakukan Bapak Ibu, itu tujuannya hanya supaya Allah dimuliakan. Ketika Yesus berkata semua ini untuk kemuliaan Allah. Ketika Elia juga berdoa dikatakan supaya mereka semua ini tahu bahwa Engkaulah Tuhan. Tidak ada yang lain, bahwa hanya Engkaulah Tuhan. Ada orang ya Bapak Ibu, ketika dia memberikan kesaksian, fokus kesaksiannya adalah saya, aku, usaha saya, pencapaian saya, bukan Tuhan. Mungkin akan ada lebih banyak mukjizat lagi yang terjadi dalam hidup kita jika kita berhenti berbuat dengan kekuatan kita sendiri, dan sebaliknya kita menempatkan Tuhan pada tempat yang sentral dalam hidup kita. Bukan fokusnya kita, kekuatan kita, usaha kita, semua ini saya peroleh karena usaha saya, kekuatan saya. Tapi semua ini sentralnya, pusatnya, fokusnya harusnya adalah kemuliaan Tuhan. Apakah Tuhan dimuliakan melalui apapun yang terjadi dalam hidup saya? Ketika saya dapat ini, apakah Tuhan dimuliakan? Ketika mukjizat terjadi dalam hidup saya, apakah Tuhan dimuliakan? Ketika saya menghadapi masalah dan pergumulan, apakah saya juga mau berkata seperti Elia berkata, supaya banyak orang tahu Engkaulah Tuhan? Apakah kita juga mau berkata seperti Yesus berkata, segala sesuatu ini terjadi untuk kemuliaan Allah saja? Ada sebuah lukisan yang terkenal, judulnya adalah A Helping Hand, tangan yang menolong. Emil Rinov, dia melukis seorang nelayan tua yang sedang duduk dalam perahu bersama dengan seorang gadis kecil. Mereka bersama-sama menggenggam dayung yang sangat besar. Nelayan tua ini seolah-olah mengatakan bahwa gadis kecil ini boleh membantu mendayung perahu. Gadis kecil ini dalam lukisan itu tampak begitu bersemangat untuk membantu, sehingga ia merasa seolah-olah bahwa ia telah banyak membantu, dia telah melakukan tugas yang besar. Wah, ketika dia mendayung bersama dengan sang kakek tua ini, perahunya kan melaju. Seolah-olah, wah, saya sudah melakukan tugas yang besar sehingga perahu ini bisa maju ke depan. Tapi kita semua tahu Bapak Ibu, bahwa ketika perahu itu bisa bergerak, perahu itu bisa berjalan, siapa yang menggerakkan dayung yang begitu besar? Anak kecil ini? Apakah kakek tua ini? Melalui lukisan ini mau digambarkan bahwa meskipun seolah-olah kita turut melakukan pekerjaan yang besar, menggerakkan perahu ini Bapak Ibu dengan dayung yang besar, tapi jangan lupa bahwa ada seorang yang lebih kuat, yang lebih
banyak melakukan tugasnya, bukan gadis kecil ini, tapi si kakek tua ini. Demikian juga dalam hidup kita, ketika tampaknya segala sesuatu maju ke depan, tampaknya segala sesuatu berjalan dengan baik, ketika masalah besar dan kita merasakan pertolongan yang begitu hebat, kita merasakan ada, masalah ini selesai, ada jalan keluar dengan begitu cepat, dengan begitu dahsyat. Jangan lupa, bukan karena kita, tapi karena ada tangan Tuhan yang begitu hebat, yang begitu kuat, yang menolong dan memampukan kita. Sehingga harusnya segala pujian, segala kemuliaan itu bukan untuk kita, tapi untuk Tuhan yang menolong kita. Ketika Lazarus dibangkitkan, Yesus mengatakan, semua ini hanya untuk kemuliaan Allah. Matius 5 ayat 16 berkata, demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. 1 Korintus 10 ayat 31, aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Apapun yang kita lakukan, entah itu kecil, entah itu besar, entah apapun juga, ketika orang melihat perbuatan kita, bukan kita Bapak Ibu. Oh, kamu tuh hebat ya, kamu bisa berada di posisi kamu hebat, bukan Bapak Ibu. Tapi ingatlah firman Tuhan ini, dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Karena itulah fokus hidup kita Bapak Ibu, bukan kita, tapi Tuhan. Ketika mukjizat terjadi pada Lazarus, Yesus tahu bahwa hanya Allah yang layak menerima pujian. Demikian juga kita. Ketika mukjizat terjadi dalam hidup kita, pertolongan terjadi, kiranya kita juga memuliakan Tuhan. Yang kedua, tujuan yang kedua, ketika mukjizat, apa tujuan mukjizat itu? Yaitu supaya kita belajar percaya. Ayat 14 saya bacakan dan 15. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Bapak Ibu, dalam bahasa aslinya, ini tentu tidak berarti bahwa sebelum saat itu murid-murid belum percaya sama Tuhan. Tapi artinya adalah supaya iman mereka diteguhkan dan dikuatkan. Ketika murid-murid menyaksikan apa yang Yesus lakukan, iman para murid itu semakin diteguhkan, semakin dikuatkan. Kalau kita mengalami problem yang besar, tujuannya supaya Allah bisa menolong kita, sehingga kita tuh percaya, kita tuh diteguhkan dalam iman kita Bapak Ibu. Kalau kita dikasih masalah yang kecil, yang Tuhan tahu kita bisa selesaikan masalah itu sendiri, seringkali iman kita tuh nggak makin diteguhkan, iman kita tuh nggak makin percaya sama Tuhan. Oh iya, masalah kecil ini ternyata aku bisa menyelesaikannya sendiri. Tapi ketika Tuhan kasih masalah kita yang besar, Tuhan tuh mau kita tuh makin melihat, makin mengandalkan Tuhan, makin percaya sama Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Ketika mukjizat ini terjadi, dikatakan supaya kamu dapat belajar percaya, supaya iman kita makin diteguhkan dalam Tuhan. Dan juga di ayat 42 dan 45 dikatakan demikian. Dalam doanya Yesus, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. Ayat 45, banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang dan menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Bapak Ibu, apakah ketika Tuhan melakukan perbuatan yang besar dalam hidup kita, memberikan mukjizat itu dalam hidup kita, apakah iman kita makin diteguhkan, makin percaya sama Tuhan? Dan yang kedua, apakah membuat mungkin ada keluarga kita, mungkin ada suami kita, anak-anak kita, kakak kita, adik kita, tetangga kita, teman kerja kita, ketika mendengar cerita itu, mereka akhirnya seperti ayat 45, banyak yang percaya kepadanya. Tentu urusan percaya ini adalah pekerjaan Roh Kudus Bapak Ibu ya. Tapi tugas kita adalah menyampaikan. Sehingga mereka menyaksikan. Dikatakan banyak di antara orang Yahudi yang datang yang menyaksikan. Ketika kita menyaksikan cerita, perbuatan, kehebatan Tuhan, kita juga berdoa sehingga mereka juga, orang-orang di sekitar kita juga mengalami peristiwa itu. Dan pada akhirnya, yang pertama, iman mereka diteguhkan. Atau yang kedua, orang yang belum percaya kepada Tuhan akhirnya menjadi percaya. Aku mau ikut Tuhanmu, aku mau
mendengar lebih banyak tentang Tuhan yang engkau percaya. Poin yang ketiga adalah kuasa Allah atas maut dan juga hidup. Yesus mengabarkan kepada murid-muridnya bahwa Lazarus sudah tertidur. Lazarus tidur, Bapak Ibu. Kenapa Yesus mengatakan tertidur untuk mengatakan bahwa Lazarus itu sebenarnya sudah mati? Murid-murid tidak mengerti bahwa Yesus berbicara tentang kematian. Tetapi mengapa Yesus berbicara tentang kematian dengan memakai istilah tidur? Hal ini mau mengajarkan kita satu fakta yang sangat memberi sukacita, yaitu bahwa maut ada di bawah kuasanya. Yesus tahu bahwa Lazarus sudah mati. Ini menunjukkan kemahatauan Tuhan Yesus. Tapi Yesus dengan sengaja memakai kata Lazarus tertidur. Lazarus tidur, Bapak Ibu. Mengapa mati disebut tidur? Ini untuk menunjukkan bahwa kematian itu bukanlah akhir dari segala-galanya. Untuk menunjukkan bahwa ada kebangkitan orang mati dan hidup setelah kematian. Itulah kenapa Yesus mengatakan tidur untuk Lazarus yang sudah jelas-jelas meninggal. Untuk orang percaya, Bapak Ibu, kematian selain digambarkan sebagai tidur yang disebutkan oleh Yesus, juga digambarkan ada beberapa. Kematian berharga di mata Tuhan. Kematian juga berada di pangkuan Abraham, berada di Firdaus, dan di rumah Bapa mempunyai banyak tempat tinggal. Dan kematian juga digambarkan kita diam dengan Kristus itu jauh lebih baik. Dalam Filipi dikatakan itu merupakan suatu keuntungan. Sehingga kematian di dalam Tuhan itu bukan lagi sesuatu yang menakutkan. Ketika manusia di dunia ini mengatakan kematian, itu menggambarkan satu, udah selesai, berakhir segala sesuatu. Kita yang mungkin berusaha keras untuk bagaimana punya tabungan yang banyak, kita mungkin berusaha keras, punya plan, mau ke luar negeri, mau jalan-jalan ke berbagai negara, mau punya plan, punya rumah, plan, mau pelayanan di sini dan situ, plan. Banyak sekali Bapak Ibu mungkin manusia di dunia ini punya rencana, keinginan. Tapi ketika kematian datang, sepertinya sesuatu yang udah selesai. Tetapi di dalam Tuhan mau menunjukkan kematian itu adalah bukan sesuatu yang menakutkan lagi bagi orang percaya. Kematian itu digambarkan sebagai sesuatu yang indah. Bahkan Paulus mengatakan itu satu keuntungan bagi kita. Karena itu sebagai orang percaya kepada Yesus, kita seharusnya tidak perlu dan bahkan tidak boleh takut lagi sama yang namanya kematian. Dalam Yohanes 11 ayat 25 dikatakan demikian. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." 26. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Yohanes 5 ayat 24 dikatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup." Bapak Ibu, Yesus adalah hidup. Karena itu berarti di luar Yesus tidak ada kehidupan dan tidak ada pengharapan. Kalau kita di dalam Yesus, kita punya keduanya. Pada masa sekarang, ia hidup, kita hidup. Pada masa yang akan datang, ia mempunyai harapan, yaitu hidup yang kekal. Karena itu, hidup yang sekarang maupun hidup yang akan datang, kita tidak perlu takut karena kita selalu punya pengharapan di dalam Tuhan. Jelas Bapak Ibu, sebagai manusia, pasti kita memiliki namanya satu kekhawatiran. Ketika kita meninggal, bagaimana dengan anak-anak kita? Ketika kita meninggal, bagaimana dengan keluarga yang kita kasih? Ketika kita meninggal, bagaimana ini dan itu, Bapak Ibu ya? Seperti Lazarus ketika meninggal, dia meninggalkan 2 saudaranya perempuan. Tetapi di dalam Tuhan, Yesus mau mengatakan bahwa siapa yang percaya kepada Tuhan, ia memiliki hidup walaupun ia sudah mati. Urusan yang hidup jelas itu adalah urusannya Tuhan, Bapak Ibu ya. Tentu kita khawatir ada Bapak Ibu. Tapi urusan orang-orang, saudara kita, keluarga kita, orang yang kita kasih, itu adalah urusannya Tuhan, bukan urusannya kita. Tapi kita tidak boleh lagi namanya takut, tapi kita harus percaya dengan iman kita. Bahwa kita di dalam Tuhan, kita mengambil keputusan, saya mau percaya kepada Tuhan. Tidak perlu lagi takut kepada kematian, karena kita punya pengharapan akan hidup yang kekal di dalam Tuhan. Asalkan kita terus tinggal di dalam Tuhan.
Bapak Ibu, ungkapan ego eimi di dalam Injil Yohanes menegaskan bahwa Yesus adalah Tuhan. Oleh karena Yesus adalah Tuhan, maka ia sanggup untuk membangkitkan orang mati. Bahkan ia sendiri telah membuktikan dirinya bahwa ia bangkit dari antara orang mati. Yesus mampu melepaskan manusia dari kuasa maut dan memberikan kehidupan baru, hidup yang kekal. Selanjutnya Bapak Ibu, tidak ada jalan, kebenaran, dan hidup selain di dalam Yesus. Yesuslah satu-satunya yang dapat dipercaya dan jalan menuju kepada Bapa surga yang kekal. Sama seperti Allah menaklukkan Mesir dan membebaskan Israel dengan memanggil mereka keluar dari Mesir, membebaskan mereka dari perbudakan. Sama seperti Kristus membebaskan umatnya dari dosa dengan memanggil mereka keluar dari dosa. Demikian juga dalam pasal ini Yesus Kristus membebaskan umatnya, yaitu Lazarus, dari maut dengan memanggil Lazarus keluar. Yesus menaklukkan maut sambil menyatakan panggilan yang penuh kasih kepada Lazarus. Yesus tidak berseru, "Maut, takluklah." Tetapi Yesus memanggil Lazarus dengan penuh kasih. "Lazarus, keluarlah." Bapak Ibu, Yesus memanggil namanya Lazarus. Yesus memanggil secara pribadi. Ketika kita masih hidup di dalam dosa, ketika kita hidup bersenang-senang dengan dosa, kita menikmati kehidupan dosa, bukankah Tuhan memanggil kita secara pribadi, menyebut nama kita? "Keluarlah engkau dari dosa-dosamu dan ikutlah aku." Bukankah sebagaimana kita ada sekarang ini, kita mau duduk, kita mau mendengar firman Tuhan? Itu karena Tuhan telah memanggil kita, Tuhan telah membebaskan kita dari budak dosa. Tuhan telah memanggil kita dengan lembut. "Hai Fitri, datanglah kemari. Aku mengasihi engkau." Yesus juga memanggil, "Hai Lazarus, keluarlah." Yesus berseru dengan keras, "Lazarus, keluarlah." Yesus memanggil secara pribadi kepada Lazarus. Demikian juga Tuhan memanggil secara pribadi tiap-tiap anak kesayangannya. Tiap-tiap domba kesayangannya Tuhan mengenal satu persatu. Dan Tuhan memanggil kita, membebaskan kita dari dosa. Ada satu peristiwa di mana sebelumnya Bapak Ibu, mungkin kita berkata, "Oh Tuhan, saya kan masih hidup sekarang. Oke Tuhan, saya percaya bahwa nanti ketika saya mati, saya akan menerima hidup yang kekal." Tapi ingatlah juga bahwa kalau kita ada di sekarang ini, itu juga karena Tuhan telah menghidupkan kita dari kematian, tanda kutip Bapak Ibu. Kita telah mati, harusnya kita mati karena dosa-dosa kita. Tapi Tuhan telah menghidupkan, memberikan kita kehidupan dan memanggil kita menjadi anak yang dikasihinya. Ada sebuah kisah dari Robert McAfee Brown, dia seorang profesor dari Amerika. Dia menceritakan sesuatu seperti yang diceritakan dalam cerita ini. Dia adalah seorang pendeta tentara di sebuah kapal yang mengangkut 1.500 serdadu pasukan marinir yang kembali dari Jepang ke Amerika, kemudian untuk dibebas tugaskan dari dinas militer. Nah, kemudian dia didekati oleh sekelompok kecil marinir. Mereka datang kepadanya untuk minta sama-sama belajar firman Tuhan, kayak Bible study gitu ya. Nah, kemudian selama 6 bulan, selama mereka belajar firman Tuhan, sampailah akhirnya mereka di pasal ini. Di Yohanes 11 ini mereka belajar soal Lazarus. Dan setelah selesai belajar Bible study, ada satu marinir muda yang datang kepada pendeta ini. Kemudian dia berkata demikian, "Segala sesuatu di dalam pasal itu kayaknya menunjuk kepada saya." Ia kemudian cerita bahwa selama 6 bulan terakhir ia seperti berada di neraka. Dari sekolah, dari college, ia langsung masuk angkatan laut dan dikirim ke Jepang. Dia udah bosan hidup, kemudian ia telah pergi keluar dan terjerumus dalam kesulitan-kesulitan yang buruk ya. Banyak peristiwa yang buruk, kemudian dia berkata tidak ada yang mengetahuinya kecuali Tuhan. Dia merasa bersalah, ia merasa hidupnya sudah runtuh. Ia merasa tidak mungkin lagi bertemu dengan keluarganya, walaupun mereka tidak usah tahu bahwa ia merasa ia telah membunuh dirinya sendiri
dan menjadi orang mati. Dia masih hidup, tapi dia hidup seperti orang yang tidak punya harapan lagi, seperti orang yang sudah mati, gak punya tujuan lagi. Dan kata marinir muda ini, dia berkata kepada pendeta ini, setelah aku membaca pasal Lazarus ini, aku seperti hidup kembali. Dan kata marinir muda ini, aku tahu bahwa kebangkitan yang dikatakan oleh Yesus ini benar adanya. Benar bahwa Lazarus mati sudah 4 hari, Yesus bangkitkan. Itu benar terjadi. Itu nyata adanya. Karena dia, Yesus, juga telah membangkitkan aku dari kematian kepada kehidupan. Dia merasa bahwa di dalam dosanya, di dalam rasa bersalahnya, sang marinir muda ini telah mendapatkan Yesus sebagai kebangkitan dan kehidupan kembali. Bapak Ibu, sering kali ketika kita hidup ini, ketika kita banyak kesulitan terjadi, sehingga kita merasa bahwa kita hidup secara fisik, tapi jiwa kita, batin kita rasanya udah gak ada lagi. Rasanya tidak punya harapan untuk hidup, rasanya tidak punya semangat untuk hidup, rasanya orang hidup tapi seperti mati, seperti zombie gitu Bapak Ibu ya, kalau istilahnya. Tetapi ketika dia baca pasal ini, dia merasa dia menemukan hidup kembali. Bapak Ibu, saya tidak tahu sudah berapa kali dalam hidup kita, atau mungkin saat ini kita sedang mengalami, kita masih hidup, tapi jiwa kita rasanya sudah mati. Rasanya kita sudah hilang harapan. Rasanya kita sudah bertahun-tahun jauh dari Tuhan. Kita sudah bertahun-tahun kita gak jelas hidupnya. Udah gak punya semangat hidup kita. Tapi biarlah melalui ayat firman Tuhan ini, bahwa Tuhan berkuasa atas maut. Tuhan mampu menghidupkan Lazarus yang sudah meninggal 4 hari. Tapi Tuhan Yesus juga mampu menghidupkan jiwa kita yang sudah mati, Bapak Ibu, tanda kutip. Kita yang sudah kehilangan harapan, kita yang sudah mungkin diterpa berbagai macam penderitaan sehingga membuat rohani kita, iman kita, hidup kita seolah-olah sudah mati. Mukjizat Tuhan pasti terjadi ketika kita mau datang kepada Tuhan. Seperti poin yang pertama tadi. Ketika kita mau datang kepada Tuhan, kita menangis karena pergumulan penderitaan kita, seolah-olah Tuhan terlambat menolong kita. Yesus juga merasakan penderitaan kita. Tuhan mengetahui. Ketika kita merasa bahwa Tuhan, aku perlu mukjizat-Mu, Tuhan mampu memberikan mukjizat itu. Ketika kita merasa bahwa kita juga sedang mati secara rohani, kita juga mungkin kita melihat ada orang yang kita kenal secara rohani dia juga mati. Bapak Ibu, percayalah bahwa kuasa Tuhan tidak hanya sanggup untuk menghidupkan Lazarus yang sudah mati, tapi kuasa Tuhan juga mampu mengubahkan, mampu menghidupkan kembali iman yang sudah lama mati, rohani yang sudah lama mati, orang-orang yang sudah lama mati meninggalkan Tuhan. Bapak Ibu, kita berdoa, kita memohon, kita berseru kepada Tuhan. Maka dengan caranya yang ajaib, dengan waktunya, Tuhan akan membawa mereka kembali kepada Tuhan. Karena kuasa Tuhan sanggup. Tapi ingatlah bahwa Tuhan sengaja menunggu 2 hari. Itu maksudnya adalah apa yang mendesak, apa yang kita mau sekarang. Ingatlah Bapak Ibu bahwa Tuhan punya waktu yang tepat untuk kemuliaannya yang lebih gemilang lagi. Saya tutup dengan demikian Bapak Ibu, Yohanes 11 ayat 25-26 tadi. Kematian bagi orang-orang di luar Kristus, ada istilah seperti ini, death. D-nya itu desperate, keputusasaan. I-nya itu end of everything, akhir dari segalanya. A, agony, penderitaan yang mendalam. T, terror, itu kengerian. Dan H-nya hell, itu neraka. Death, di luar Tuhan, ujung-ujungnya neraka. Keputusan, penderitaan yang mendalam, akhir dari segalanya. Tetapi ketika kita berada di dalam Tuhan, kematian, death itu telah diubah. Daddy's home, yaitu rumah Bapa. Everlasting life, hidup kekal. A, absolute salvation, keselamatan yang mutlak, yang sudah pasti. Treasure, kita menjadi milik yang berharga. Kita adalah orang yang berharga di hadapan Tuhan. H, heaven, sorga. Kita mendapatkan sorga di dalam Tuhan. Demikianlah firman Tuhan Bapak Ibu. Mari kita senantiasa mempercayai kuasa Tuhan. Kita sudah terus belajar selama beberapa minggu ini mengenai kuasa Tuhan. Karena itu jangan berhenti percaya dan terus
percaya kepada Tuhan, miliki iman kepada Tuhan, dan tetaplah berseru kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Engkau tahu bagaimana kondisi kami saat ini Tuhan. Engkau mengetahui hati kami saat ini Tuhan. Tapi kami percaya bahwa Engkau Allah penuh dengan kuasa. Tidak hanya ribuan tahun lalu Tuhan, bahkan kuasa-Mu sampai hari ini masih terus ada. Tolong kami Bapa, tolong tiap-tiap kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan kami menyerahkan kehidupan kami, masing-masing kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita akan menutup ibadah kita hari ini. Kiranya firman Tuhan yang sudah kita dengarkan boleh menjadi berkat bagi kita semua. Demikian juga telah memberkati saya secara pribadi. Dan kita akan menutup ibadah hari ini dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.